Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikannya. Amin. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 10-11. Mari saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan dengan pujian, Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan sepanjang hari-hari ini. Bapa, persiapkanlah kami untuk masuk lebih dalam kehadirat-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami, sehingga kami menerima kuasa-Mu. Dan Tuhan, tolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini Tuhan boleh menuntun kami, menguatkan kami, dan memberkati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, bergumul dengan kejenuhan. Memang kadang-kadang kita merasa jenuh, seringkali kita merasa capek dalam menjalani hari-hari ini. Tapi pujian yang akan kita nyanyikan mengingatkan kita di saat kita capek, di saat kita jenuh, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya akan membacakannya sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan persembahan diambil dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini, dan kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memberi, biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersiap untuk menerima kesegaran rohani di pagi hari ini dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala sidang kita. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian, ku nyanyi haleluya.
hambamu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Kembali Tuhan berikan kesempatan untuk kita semua untuk bisa datang beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini kami bisa beribadah bersama dengan Papa Mama. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah saat kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar mengenai satu tema khotbah, yaitu bergumul dengan kejenuhan, bergumul dengan rasa jenuh, rasa bosan. Pernahkah Bapak, Ibu, dan adik-adik merasa bosan, merasa jenuh, merasa bete? Ya, rasa jenuh atau rasa bosan mungkin disebabkan oleh adanya hal-hal yang sama yang terus-menerus kita lakukan. Ya, jadi bosan karena terus-menerus kita lakukan setiap hari. Atau karena tidak adanya sesuatu yang menarik perhatian kita kembali. Ya, sehingga lama-kelamaan menjadi jenuh. Ada juga yang mendefinisikan atau mengartikan kejenuhan atau kebosanan adalah suatu keadaan emosi atau keadaan jasmani yang dialami seseorang yang bisa terjadi
karena kurangnya aktivitas, ya nggak ngapa-ngapain, jadi bosan, merasa jenuh, ya atau bisa juga aktivitas cukup tapi karena kurang variasi, kurangnya motivasi, sehingga lama-kelamaan menjadi jenuh. Seperti di masa pandemi yang sekarang ini terjadi, banyak orang yang mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan karena ada pembatasan gerak yang harus dilakukan. Jenuh saya Pak Pendeta di rumah terus. Jenuh saya Pak Pendeta dengar berita tentang corona mulu, ya. Dan masih banyak lagi kejenuhan-kejenuhan yang bisa kita alami atau kita rasakan. Pak Pendeta, saya sedang jenuh dengan keadaan rumah tangga saya, keadaan pekerjaan saya, suasana kantor saat ini membuat saya rasa jenuh. Saya jenuh Pak Pendeta dengan pelayanan saya saat ini. Saya jenuh Pak Pendeta dengan suami saya, dengan istri saya yang gak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masih banyak kejenuhan-kejenuhan yang bisa kita alami. Contoh lain, saya jenuh Pak Pendeta dengan penantian yang selama ini saya doakan. Saya doa setia sampai saat ini, tapi sepertinya gak ada jawaban. Itu bisa terjadi, itu bisa kita alami. Atau mungkin saat ini ada kejenuhan-kejenuhan lain. Saya jenuh Pak Pendeta dengan persoalan, dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan penderitaan yang sepertinya gak kunjung berhenti dalam kehidupan saya. Jenuh, rasa bosan. Ini juga dialami oleh Ayub. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia berkata di dalam Ayub 10 ayat 1, dia berkata, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Dan ada banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab lain yang mengalami kejenuhan. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasih Tuhan, bukan kita saja yang merasa jenuh. Hampir setiap orang pernah merasakan apa yang namanya kejenuhan. Lalu pertanyaannya, apakah jenuh atau bosan itu berdosa Pak Pendeta? Jawaban saya, kejenuhan, rasa bosan itu bukan dosa. Itu merupakan hal yang sangat wajar. Itu bukan hal yang salah, bukan hal yang berdosa. Namun yang membuat kejenuhan atau rasa bosan itu menjadi dosa adalah tindakan yang dilakukan akibat tidak mampu atau tidak dapat mengatasi rasa bosan tersebut. Ya, seperti contoh, ya, pada waktu umat Israel di padang gurun, mereka merasa jenuh, mereka merasa bosan karena setiap hari mereka makan hanya roti mana, ya, roti yang rasa manis seperti kue madu itu tiap hari mereka makan. Dan Alkitab berkata di dalam Bilangan pasal 11 ayat 5 sampai 6, mereka bilang gini, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, dan semangka, buah pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita gurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Umat Israel merasa jenuh. Bertahun-tahun mereka tidak pernah lagi makan daging. Mereka bosan dengan apa yang mereka makan selama ini. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, karena tidak adanya daging. Dari perasaan bosan, perasaan jenuh, akhirnya dosa muncul. Mereka jatuh dalam dosa sungut-sungut kepada Tuhan. Dan apa akibatnya karena mereka bersungut-sungut? Alkitab berkata, beribu-ribu orang Israel mati karena kebanyakan makan burung puyuh yang didatangkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, rasa bosan, rasa jenuh bukanlah hal yang berdosa. Itu hal yang wajar, tapi akan terjadi dosa kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa mengatasinya, ya, atau tidak bisa berespon yang benar ketika rasa jenuh itu datang. Seperti tadi, seperti yang Alkitab katakan, umat Israel berdosa kepada Tuhan. Karena ketika merasa jenuh, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan menganggap remeh rasa jenuh atau rasa bosan. Kebosanan yang tidak segera diatasi
akan berlanjut kepada dosa. Karena apa? Karena rasa bosan bisa memicu kita kehilangan tujuan. Begitu banyak orang terjerumus ke dalam aktivitas yang buruk karena rasa bosan dengan apa yang ada. Bosan mampu menghilangkan rasa syukur. Bosan mampu menghilangkan kesabaran. Bosan, rasa jenuh bisa menghilangkan kesetiaan, menghilangkan kasih. Ada banyak pasangan karena merasa jenuh dengan pasangannya, akhirnya dia tidak lagi setia. Kebosanan juga bisa menimbulkan rasa benci, rasa iri hati, bahkan marah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh segera mengatasi, meresponi dengan benar ketika kita merasa jenuh. Pertanyaannya bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi sebuah rasa jenuh ini? Rasa bosan ini. Bagaimana sikap yang benar? Ada 3 hal pagi hari ini yang akan kita pelajari. Dan ini akan menolong kita untuk kita mampu mengatasi kejenuhan dengan cara Tuhan. Yang pertama, apa yang kita perlu lakukan ketika kita merasa jenuh, entah itu di pekerjaan, di keluarga, di rumah tangga, atau dimanapun juga. Yang pertama, kita perlu beristirahat dan datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kita perlu beristirahat dan datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Seperti pembacaan kita hari ini, pembacaan Alkitab kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, rutinitas kita setiap hari, pergumulan, persoalan kita setiap hari, itu dapat menguras emosi kita. Kelelahan yang membuat kita, yang seringkali membuat kita merasa jenuh, kehilangan gairah. Itulah sebabnya jiwa kita harus terus-menerus disegarkan, harus terus-menerus diperbaharui. Ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Paul Gunadi, dia seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, sekaligus dia juga seorang konselor. Dia berkata bahwa hidup tidak selalu bergairah. Ya, ada saat kita merasa jenuh. Ya, kita akan menghadapi satu kehidupan seperti roda berputar. Ya, setiap pagi lakukan itu, siang seperti itu, malam seperti itu. Lama-lama kita merasa jenuh. Maka itu dia berkata, kita perlu setiap hari memperbarui hati kita, menyegarkan jiwa kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita perlu beristirahat. Ya, kita perlu beristirahat dan datang kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk kita disegarkan kembali jiwa kita, hati kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu mengenai hidup Nabi Elia. Elia merasa jenuh dengan hidupnya, merasa bosan dengan hidupnya, sehingga ia berkata ia ingin mati saja. Padahal Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ia baru saja mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Karena kelelahan, karena emosi yang terkuras, ia merasa jenuh dengan hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Cerita selanjutnya Alkitab berkata, ia tertidur, ia beristirahat, dan setelah istirahat Tuhan perintahkan malaikat Tuhan untuk memberi makan Elia. Dan setelah makan, Alkitab berkata Tuhan memulihkan kekuatannya kembali sehingga Elia mampu berjalan 40 hari, 40 malam menuju gunung Allah, Gunung Horeb. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar. Ada saat di mana Bapak, Ibu, dan saya beristirahat dan datanglah kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu setiap hari diperbaharui kekuatan kita. Dan itu kita dapatkan ketika Bapak, Ibu,
duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita terus setia dan terus sungguh-sungguh mencintai Tuhan setiap hari. Karena inilah kekuatan kita. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi sebuah rasa jenuh atau rasa bosan? Yang kedua, minta hikmat dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5, Alkitab berkata bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai pencobaan, dan diperlukan iman dan hikmat dalam menghadapinya. Ketika kita jenuh dengan pergumulan, dengan kehidupan kita setiap hari, kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Apa yang perlu saya lakukan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada hal yang baru yang perlu kita lakukan. Atau mungkin hal yang lama tapi lakukan dengan variasi. Contoh Bapak Ibu, saat ini pemerintah kita menyuruh kita diam di rumah, ya, tidak keluar kemana-mana. Tentunya hari-hari awal kita di rumah merasa menyenangkan, namun di hari-hari berikutnya kita bisa timbul rasa bosan karena di rumah saja. Ketika rasa bosan melanda hidup kita, melanda hati kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang terus-menerus seperti itu saja, kita perlu melakukan sesuatu yang baru. Misalnya, ketika kita selesai saat teduh, kita lanjut olahraga, kita lanjut masak, kita membersihkan rumah, ya. Bapak, Ibu, Saudara, pokoknya lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berbeda, ya. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap produktif, ya, tetap menghasilkan sesuatu yang positif di rumah, ya. Ini akan membantu mengatasi sebuah perasaan bosan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya mau kasih contoh yang sederhana. Coba Pak, tanyakan pada diri kita masing-masing, mengapa kita tidak pernah merasa bosan makan nasi yang selalu sama setiap hari? Jawabannya, karena kita makan nasi dengan lauk yang berbeda, dengan sayur yang berbeda, dengan cara masak yang berbeda, dengan cara saji yang berbeda. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ini bicara tentang variasi, modifikasi atau kreativitas. Ya, Tuhan kasih hikmat kita. Dan Tuhan mau untuk kita minta hikmat ketika kita merasa nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai rasa jenuh akhirnya membuat kita berdosa kepada Tuhan. Contoh, misalnya karena jenuh akhirnya kita ngomongin orang, kita bergosip. Ya, Tuhan berkata hati-hati. Mari pergunakan waktu yang ada ini dengan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita merasa jenuh, minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Yang ketiga, sikap yang benar ketika Bapak, Ibu, dan saya merasakan atau mengalami rasa jenuh. Yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan lihatlah berkat Tuhan di hidup kita. Sekali lagi saya ulang, hadapi rasa jenuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita lihat berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam segala keadaan. Baik kita lagi senang atau kita sedang merasa jenuh, bersyukur. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Yang Allah kehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur adalah bentuk terima kasih kita kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Rasa syukur berkaitan erat dengan kebahagiaan hidup. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita merasa bahagia. Dan ketika kita berbahagia, kebahagiaan itu akan menjadi penolong untuk mengatasi sebuah rasa jenuh, sebuah kebosanan, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi pagi ini, mari kita penuhi hati kita, hidup kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, merasa bosan dengan hidup ini, coba lihat berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Berkat yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat umat Tuhan, umat Israel sudah diberkati Tuhan luar biasa. Mereka bisa makan mana setiap hari, makan roti setiap hari, itu berkat Tuhan. Seharusnya mereka tidak menjadi sungut-sungut. Karena ada berkat yang Tuhan berikan. Masih ada yang bisa mereka makan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat berkat yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Ini akan menolong kita.
untuk kita bahagia. Dan ketika kita bahagia, ini akan menolong kita mengatasi rasa bosan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang sungguh menyegarkan kami, mengingatkan kami. Tuhan, kami mengakui ada kalanya kami merasa jenuh, merasa bosan ketika kami mengalami rutinitas setiap hari, mengalami kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tetapi firman mengingatkan kami untuk kami perlu setiap hari datang kepada Tuhan, minta Tuhan menyegarkan jiwa kami. Tuhan tolong kami untuk kami Tuhan beri hikmat ketika kami mengalami rasa jenuh. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, kami juga diingatkan, lihatlah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga hati kami penuh dengan syukur, dan hati yang penuh syukur menolong kami untuk mengatasi rasa jenuh kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Hamba berdoa, kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang jenuh dengan hidup mereka, Tuhan tolonglah baharui kekuatan mereka. Tuhan segarkan jiwa mereka kembali. Buatlah mereka kembali punya kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk ibadah pada pagi ini. Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian sepanjang minggu ini. Tuhan, tuntunlah langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Biarlah kita terus setia dan terus mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar dengan pujian Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
ibadah kita telah selesai. Mari senantiasa kita berjalan bersama Bapa, maka kita akan kuat menjalani hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati.